Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara dalam waktu dekat amatlah dibutuhkan perannya sebagai pemerkasa gerakan spiritual yang menjadi kekuatan besar mendukung secara spiritual kepada negara-negara Islam yang memiliki potensi melakukan peperangan besar atau Malhamah Al-Kubra dengan hegemoni para pengikut Mesiha Deigala, sang tokoh antagonis akhir zaman dalam waktu dekat. Sebagaimana bunyi hadis, kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rum sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Hadis riwayat Muslim. Peristiwa yang terjadi di bumi Palestina saat ini dan bumi Ukraina menunjukkan sikap negeri barat dan adik kuasa tebang pilih dalam masalah kemanusiaan demi hegemoni politiknya. Invasi Ukraina oleh Rusia masih terus berlangsung hingga detik ini. Bersama dengan itu, ketegangan Taiwan dan Laut Cina Selatan disebut-sebut bisa saja memantik eskalasi lebih lanjut, mengingat benturan dengan kepentingan barat, terutama Amerika Serikat di sana. Berdasarkan catatan historis, dunia belum pernah melihat destabilisasi geopolitik seperti ini sejak Perang Dunia II yang disebabkan oleh tindakan Nazi Jerman, Italia, dan Jepang. Oleh karena itu, beberapa analis melihat serangkaian gejala yang ada sebagai permulaan dari konflik distopia bertajuk Perang Dunia Ketiga. Salah satu yang teranyar datang dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger, yang pada pekan lalu menilai bahwa negaranya diambang perang terbuka dengan Rusia dan Tiongkok. Jika dirunut akar persoalannya, Ketua Subkomite Asia Pasifik di Kongres Amerika Serikat ke-115, Theodore Scott Yoho, menganggap kepemimpinan Amerika Serikat di panggung global pasca Perang Dingin telah melemah dan kehilangan fokus, sehingga menciptakan kekosongan. Kekosongan itu menurutnya dalam bahaya, karena kemudian diisi oleh dua pemimpin otoriter kuat dunia, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ketidakstabilan lantas tercipta saat Amerika Serikat berupaya mempertahankan hegemoni bersama sekutunya, namun berbenturan dengan perspektif aktor lain yang memandang negeri Paman Sam adalah rival. Tidak hanya Rusia dan Tiongkok, terdapat aktor lain yang menganggap Amerika Serikat sebagai musuh, yakni Korea Utara hingga Iran. Poros negara ini dianggap menjadi cetak biru alias titik panas teater Perang Dunia III nantinya. Terlebih pasca kunjungan Ketua Parlemen Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan pada awal Agustus lalu, media pemerintah Tiongkok Global Times merespon dengan cukup serius bahwa arena peperangan telah siap. Bahkan prediksi serupa pun datang dari bos Tesla Elon Musk yang sempat mengutarakan bahwa Perang Dunia III lebih mungkin tercipta belakangan ini akibat gejala-gejala perseteruan negara besar yang kian terlihat. Sementara itu, Profesor Emeritus di Pusat Studi Strategis dan Pertahanan Australian National University, Paul Deep, juga menilai bahwa manuver Tiongkok di LCS telah melampaui apa yang mereka bisa lakukan selama ini dan kian dekat untuk mengincar sekutu Amerika Serikat, yakni Australia. Memang terdapat analisis tandingan yang menyebut bahwa interdependensi perdagangan di antara negara-negara kuat mencegah ditariknya pelatuk peperangan. Namun menurut dua pakar peperangan abad ke-21, Peter Warren Singer dan August Cole, dalam tulisannya di Time mengatakan, pola perdagangan bersejarah antar kekuatan-kekuatan besar sebelum dua edisi Perang Dunia terakhir dapat menegaskan perspektif tandingan tersebut. Kembali ke analisis Deep. Agaknya cukup menarik pula untuk ditelisik lebih lanjut, mengingat Australia adalah negara yang berbatasan langsung di selatan Indonesia. Perang terbuka tampaknya akan memberikan konsekuensi keamanan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya di tanah air. Lalu, siapkah Indonesia menghadapi skenario terburuk itu? Indonesia terjepit? Eskalasi konflik terbuka sempat pula dilihat oleh Noah Smith dalam publikasinya yang berjudul The US Must Commit to Making South and Southeast Asia Rich,
Menariknya, ia menyinggung pertautan dengan Indonesia jika Amerika Serikat dan Tiongkok benar-benar terlibat dalam pertempuran. Menurutnya, alur laut kepulauan Indonesia, terutama jalur Selat Malaka yang menuju LCS via perairan Natuna, akan menjadi rebutan kekuatan besar Amerika Serikat dan Tiongkok karena merupakan jalur yang sangat strategis. Tidak hanya bagi mobilitas pasukan, tapi juga dalam aspek logistik tempur dan bantuan tempur. Jika dielaborasi dengan alarm dari Profesor Deep, keterlibatan sekutu Amerika Serikat yakni Australia membuat posisi Indonesia berada di antara kekuatan-kekuatan itu jika perang pecah di teater Pasifik. Terlebih di timur Indonesia, Tiongkok telah menggenggam pivot manuver militer dengan kerjasama pertahanannya bersama Fiji, Papua Nugini, Vanuatu hingga Tonga. Sepanjang tahun 2000 hingga 2020, Stockholm International Peace Research Institute mencatat bahwa Tiongkok telah memberikan bantuan pendanaan militer dan pertahanan sebesar 54,8 juta US dollar atau sekitar 807 miliar rupiah ke negara-negara itu. Selain dari aspek kerentanan geostrategis, jika dilihat dengan seksama, Indonesia juga masih menyimpan kelemahan klasik. Ya, jika terjadi perang terbuka, belum mumpuninya alutsista dalam menyokong apapun posisi politik luar negeri Indonesia kelak dinilai akan menjadi permasalahan utama. Hingga detik ini, modernisasi alutsista Indonesia secara faktual dikatakan masih jauh tertinggal dengan negara serumpun seperti Singapura misalnya. Media asal Prancis, Meta Defense mengatakan, modernisasi alutsista Indonesia bekerja layaknya drama sinetron. Hal tersebut dikarenakan dalam membeli alutsista, rencana belanja Indonesia terlihat dibuat secara mendadak dan tidak beraturan. Kendala berupa tarik-menarik vested interest atau kepentingan pribadi atau kelompok yang berbalut dalam rumitnya birokrasi politik anggaran aspek pertahanan disinyalir jadi biang keladinya. John Abeng dalam buku berjudul Regional Responses to US-China Competition in the Indo-Pacific, Indonesia juga menganalisis kelemahan militer dan pertahanan negeri Khatulistiwa. Alumni Harvard University itu melampirkan korespondensi perwira militer Amerika Serikat yang selama karirnya bersinggungan dengan TNI menemukan serangkaian persoalan pelik. Pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia masih berkutat dengan penekanan pada modernisasi alutsista daripada perluasan kekuatan yang merata di seluruh wilayah yang punya kerentanan keamanan tinggi. Dengan aktualisasi modernisasi yang membutuhkan waktu, plus birokrasi rumit sektor pertahanan, Indonesia dinilai selalu tertinggal 2-3 langkah dalam setiap rencana pertahanan yang dibuat dibandingkan perkembangan tantangan kontemporer. Kedua, aspek anggaran lagi-lagi jadi variabel determinan. Blank menyebut bahwa budgeting pertahanan Indonesia jauh lebih kecil dari skala teritorial dan struktur militernya. Selama dekade 2008-2018, Indonesia hanya menghabiskan kurang dari 5,8 miliar US dollar dibandingkan dengan 3,3 miliar US dollar yang dihabiskan oleh Malaysia yang memiliki 12% dari populasi Indonesia dan seperempat jumlah personel militernya. Ketiga, terdapat kritik yang dilampirkan Blank dengan mengutip kecenderungan kultur militer Indonesia. Seorang perwira anonim Amerika Serikat mengatakan bahwa petinggi Angkatan Bersenjata Indonesia lebih mengutamakan office calls, kunjungan kehormatan, parade, dan seremoni. Berbeda dengan Amerika Serikat, dalam kultur militernya begitu profesional dalam peningkatan kemampuan dari waktu ke waktu dengan indikator yang jelas. Bahkan serangkaian kelemahan itu sempat dielaborasi sendiri oleh sejumlah tokoh di tanah air, mulai dari Prabowo Subianto, Remizat Raikudu, hingga Megawati Soekarnoputri, yang pernah menyebut bahwa Indonesia maksimal hanya sanggup bertahan sepekan jika mendapat serangan. Meskipun belum terpetakan apakah Indonesia akan terlibat langsung atau hanya menjadi penonton, kualitas sektor militer dan pertahanan tentu akan menjadi ujung tombak utama kala perang berkecamuk. Oleh karena itu, serangkaian kerentanan di atas apabila dihadapkan pada peperangan antar kekuatan besar dunia dipertanyakan. Lantas, bagaimana dampak yang akan dirasakan masyarakat Indonesia jika Perang Dunia III menjadi kenyataan? Alami kiamat ekonomi?
Terlepas dari keberpihakan atau netralitas Indonesia, aspek perekonomian tentu akan menjadi yang paling awal plus paling berat ditanggung setiap individu di tanah air jika perang terjadi. Selain itu, medan peperangan di dunia cyber yang membedakan dengan 2 perang dunia edisi sebelumnya, dinilai juga memaksa negara-negara di luar aktor utama pertempuran turut terseret. Mulai dari kekacauan multidimensi akibat peretasan hingga terminologi kontemporer seperti Fire Hose of Falsehood atau propaganda kepalsuan, yakni penciptaan disrupsi hoax tentang anonimitas pihak yang menyerang dan pihak mana yang menjadi korbannya. Jika mengacu pada publikasi Resi Woro Junior yang berjudul Is Indonesia Becoming Too Reliant on Huawei? Tentang ketergantungan terhadap infrastruktur digital Tiongkok, hampir dapat dipastikan Indonesia akan turut terdampak peperangan di ranah cyber tersebut. Lalu jika dilihat secara sosiokultural, mayoritas populasi Indonesia saat ini pun belum pernah merasakan berada dalam suasana mencekam saat berada di tengah-tengah sebuah konflik, apalagi perang dunia. Ini belum termasuk atmosfer ancaman perang nuklir yang dapat sangat destruktif dampaknya, baik secara material maupun imaterial, seperti kondisi psikis masyarakat luas. Dihantui ketidakpastian dalam berbagai sektor akibat perang, agaknya akan sangat menguji resiliensi warga plus 62 kelak. Kendati demikian, getirnya dampak perang secara global tentu tidak diinginkan pihak manapun. Langkah diplomasi kolektif akan membuat Perang Dunia III tetap berada di ranah fiksi, diharapkan menjadi upaya pencegahan yang terus diperjuangkan. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.